Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaranya jelas ya? Karena waktu saya hanya 10 menit, jadi saya coba untuk secepat mungkin. Eee, saya hanya akan sedikit bercerita tentang apa yang saya lihat gitu, dan juga ada sedikit, share, hasil penelitian yang dilakukan oleh, beberapa teman di kampus saya di, Radboud University tentang, hubungan antara aktivitas keagamaan dengan persebaran Covid di beberapa daerah yang, disebut sebagai apa namanya, sabuk, eee, Bible ya. Jadi Dutch, Bible Belt kira-kira gitu. Eee, ini sekilas tentang akan sampaikan tentang data, kemudian strategi yang digunakan di Belanda, kemudian penggunaan teknologi informasi, kemudian aturan apa yang berbeda kira-kira begitu, dan tempat, dari kegiatan keagamaan itu bagaimana? Kira-kira aturan yang diterapkan di sini apa juga menyasar kegiatan keagamaan atau bagaimana? Kemudian bagaimana itu menjadi penyebab klaster penyebaran COVID-19 di Belanda. Eee, Baik, ini tentang, data ya. Jadi di Belanda itu, sumber data Covid itu hanya ada di dua lembaga ini. Sebenarnya satu ya, jadi prinsipnya itu satu satu pintu, dan kenapa satu pintu, karena, untuk menghindari apa namanya, simpang siur, untuk menghindari, jadi kalau di Indonesia itu kan kadang, karena banyak sekali orang yang berbicara ya kan, bahkan yang berbicara bukan orang yang otoritatif begitu, sehingga kemudian itu membingungkan masyarakat. Jadi di Belanda ini ketat aturannya. Jadi, tiap 2 minggu itu Prime Minister Rutte akan didampingi oleh Menteri Kesehatan, untuk bicara, semacam press release begitu di depan publik gitu kan, menjelaskan, kasusnya ada berapa, kemudian penanganan yang diambil seperti apa. Jadi, data tentang, kesehatan dan termasuk tentang Covid itu ada di RIVM ini. Jadi adalah penyuplai data utama tentang Covid yang ada di Belanda. Kemudian kebijakan pemerintah, eee, measurement-nya itu juga juga bisa dilihat di sini gitu. Kemudian yang kedua itu GGD. Jadi GGD itu kayak, semacam, eee, dia ada di daerah-daerah, dia itu, bagian operasional ya, jadi ada di provinsi yang membawai dan puskesmas dan sebagainya. Jadi anak saya kalau misalnya mau vaksinasi itu ke GGD ini, dia mengurusi segala sesuatu. Jadi tapi GGD ini tidak bisa memberikan, semacam press release begitu, atau memberikan kebijakan, mengumumkan kebijakan, tapi ini adalah supplier data yang akan diberikan kemudian, bersama Perdana Menteri mengumumkan. Jadi prinsipnya ada satu pintu dan harus melalui ini. Nah, ini kasus saat ini itu ada 4.424.819 ya. 4.024.819. Kemudian kematian itu 8.215. Ya, sorry ya, 4.024.819. Nah, jadi, kemudian kemudian ada sekira dilihat ya, kalau dibandingkan dengan Indonesia bagaimana. Tapi ini cukup besar menurut saya, karena penduduk penduduk Belanda itu kan nggak banyak gitu kan, negara kecil kemudian penduduknya nggak banyak. Jadi menurut saya ini, nanti faktornya apa saya kira bisa didiskusikan. Baik, strategi yang digunakan. Nah, mungkin pernah mendengar istilah intelligent lockdown, kemudian ada intelligent lockdown ini, digunakan di gelombang pertama, yang memakan korban sangat banyak itu, yang tadi sudah saya singgung bahwa sebagian besar korbannya itu adalah, para manula ya, dan itu, kemarin mungkin Mas Hasan Basri sudah cerita juga kalau di Australia dendanya sekian, kalau di
euro. Kurskan sekitar berapa? Mungkin berapa itu? Kali 17.000 lah gitu. Nah, kemudian kayak partial lockdown, yaitu itu lockdown sebagian saja, tidak full kayak kemarin yang ada di Italia atau mungkin di negara lain yang kasusnya di Eropa itu sangat-sangat besar. Nah, sekarang ini dendanya nggak terlalu banyak, itu hanya 95 euro, tapi kalau dikurskan juga cukup besar. Gitu. Kemudian, nah ini yang sekarang, ini data terakhir ini kita bisa melihat ada kenaikan drastis. Jadi setelah gelombang pertama itu kemudian kurvanya agak flat, kemudian sekarang nggak naik drastis gini. Kemudian oleh sebab itu sekitar berapa ya, seminggu lebih yang lalu itu diumumkan bahwa kita memasuki lockdown kedua, ya, karena ada kenaikan yang seperti ini. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya sudah ada announcement khusus, jadi aturan yang harus dipatuhi ini hanya tambahan saja. Jadi antara lockdown pertama dengan kedua itu sudah ada aturan yang sudah diumumkan pemerintah dan ini adalah tambahan, ya tambahan misalnya semua orang harus tinggal di rumah, gitu, kecuali untuk urusan yang penting. Kemudian kita tidak boleh bertamu atau tidak boleh menerima sehari tamu itu maksimal hanya 2 orang, misalnya begitu dan lain sebagainya. Kalau gelombang pertama dulu tidak harus pakai masker, tapi sekarang harus atau wajib pakai masker ketika kita berada di ruang tertutup ya, di ruang tertutup di tempat publik ya gitu. Masuk di kampus ketika gelombang pertama kita nggak wajib pakai masker, tapi di gelombang kedua ini kita wajib pakai masker. Nah, itu di Indonesia sudah terbiasa dari awal pakai masker, tapi saya sendiri merasa agak risih gitu ya. Dan sekarang ini mungkin ada beberapa tambahan kebijakan seperti teater, sinema, sport club, museum, kemudian zoo itu ditutup ya karena ada kenaikan yang cukup signifikan. Oke, kemudian nah ini kita masuk ke agama ya. Jadi aturan-aturan tersebut ya termasuk berkumpul secara masif itu larangan ya, ada larangan dari pemerintah Belanda, tapi ada pengecualian untuk beberapa kasus ya. Kalau tadi hanya boleh dua orang, tapi untuk kegiatan-kegiatan tertentu itu boleh dan itu diatur oleh Public Assemblies Act gitu. Yaitu siapa saja yang boleh berkumpul, yaitu orang yang berkumpul untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ya. Misalnya paduan suara, jadi bernyanyi di gereja. Kenapa ini diatur? Karena menurut penelitian ya, saya kira di Indonesia juga bahwa ketika orang menyanyi itu akan istilahnya mengeluarkan percikan atau drop yang membahayakan orang sekitar. Oleh sebab itu harus diatur ya, misalnya dengan jarak 1,5 meter. Kemudian ketika risikonya tinggi maka diatur dengan tambahan-tambahan aturan yang lain. Kemudian pemakaman pernikahan 20 orang. Karena ini terkait dengan kegiatan keagamaan juga. Jadi ada exception untuk kegiatan keagamaan, tapi di luar itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang ada aturan, jadi ada undang-undang yang mengatur bahwa ada kebebasan beragama yang tidak boleh dilanggar, ya, termasuk diantaranya ada kebebasan beragama. Sehingga alasan pemerintah kenapa mereka tidak terlalu ketat terhadap kegiatan keagamaan karena ada konstitusi yang menyatakan bahwa kegiatan yang harus dilindungi undang-undang sehingga mereka tidak bisa ketat terhadap agama, kegiatan keagamaan baik di masjid maupun di gereja gitu. Nah, ini persebarannya di masing-masing provinsi kira-kira. Jadi yang warnanya gelap, yang semakin gelap itu semakin parah gitu tingkat. Jadi masing-masing provinsi itu beda. Persebarannya kayak gini. Kemudian, nah ini tuh ada aplikasi khusus yang ini bisa diklik di sini.
Nah, ini saya masuk ke penggunaan mungkin sains teknologi ya dalam mencegah penyebaran coronavirus di Belanda. Jadi ini ada aplikasi. Oke. Ketika kita mau pergi ke satu tempat, kita tinggal klik ini. Jadi misalnya kita mau di situ akan keluar data bahwa di sini jumlah pasiennya banyak gitu, sehingga kita harus lebih waspada. Oke, saya kira ini saya cepat saja, ini populasi agama di Belanda. Dan ternyata mayoritas ya itu adalah orang-orang yang tidak beragama, yang tidak menyatakan tidak beragama. 50% lebih ini persentasenya bisa dilihat di sini. Ya 52% itu tidak beragama, tidak punya afiliasi agama, sedangkan Kristen segini. Nah, ini penelitian yang tadi sempat saya singgung di atas. Ya. Ini penelitian oleh teman-teman dari Radboud University melihat hubungan antara kantong-kantong umat beragama, terutama Kristen, yang disebut Dutch Bible Belt, kemudian sama tradisional Catholic Province, itu dilihat ada nggak hubungannya antara kegiatan keagamaan, baik ritual di gereja maupun festival-festival keagamaan itu dengan peningkatan kasus COVID. Ternyata hasilnya adalah ada. Jadi ada hubungan antara daerah-daerah yang menerapkan, dan itu ketika saya diskusi dengan profesor saya, itu daerah-daerah yang agak pinggiran, ya, agak di pedesaan begitu. Jadi mereka Kristennya masih kuat begitu, dan mereka masih sering melaksanakan kegiatan di gereja. Ini konteksnya ini di gelombang pertama ya. Sehingga ini kemudian memberikan rekomendasi ke epidemiologis agar memonitor setiap aktivitas keagamaan ini menjadi pertimbangan bahwa itu bisa menularkan kasus COVID, kira-kira begitu. Jadi yang biru-biru ini yang gelap, ini ada daerah yang disebut sebagai tadi kantong-kantong Kristen taat tadi. Kemudian di sini ternyata banyak penyebaran, dan datanya ini diakses dari bisa dilihat di figur 1, itu dari RIVM tadi sama GGD. Nah, ini teori saja bahwa komunalitas itu kumpul-kumpul, dan agama kan cenderung begitu ya. Jadi agama itu kayaknya kalau tidak ada acara kumpul-kumpul, ritual bareng dan lain sebagainya, kayaknya mungkin kita juga merasakan ya. Kalau nggak yasinan, nggak itu kayaknya kurang afdol gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan kemudian kasusnya kemudian tinggi. Nah, ini di masjid juga ada, ini gelombang pertama, kemudian masjid ditutup. Tapi itu nggak lama, setelah dibersihkan kemudian dibuka lagi. Waktu itu ada 21 orang kena. Ini kasus masjid. Ini terakhir, ini mungkin agak menarik karena kemudian fenomena penyebaran COVID, ya, terutama di masjid itu, atau di kalangan orang-orang Muslim itu kemudian dijadikan bahan oleh Wilders. Saya kira kita semua tahu ya, dia pemimpin partai ekstrem kanan gitu. Jadi dia mengatakan bahwa ini kok kasus COVID di kalangan Muslim ini kok besar gitu loh. Jadi sampai kemudian memenuhi rumah sakit, kira-kira begitu, sehingga kemudian orang-orang yang dia katakan sebagai yang fully speak the Dutch, ya, yaitu orang-orang Barat sendiri itu nggak kebagian tempat di rumah sakit, ya, karena dipenuhi oleh orang-orang yang dia menyebut itu sebagai Muhammad dan Fatimah, kira-kira begitu. Dan ini kan agak rasial gitu kan, sehingga ini kemudian menjadi sorotan, apalagi kemudian pernyataan ini itu didukung oleh satu pernyataan dari seorang dokter di ICU yang mengatakan hal yang sama gitu loh. Kemudian data ini digunakan oleh Wilders untuk kemudian mengkritik bahwa ternyata persebaran di kalangan Muslim itu cukup besar. Saya sendiri ya, ini terakhir, saya sendiri pengalaman saya, karena pemerintah sudah memberikan pelonggaran, misalnya di tiap-tiap masjid untuk melaksanakan ibadah, ada pembatasan memang ya, sekitar 30 orang satu masjid, tapi masing-masing masjid kemudian tidak saklek ya, kayak di Den Haag misalnya, Al-Hikmah, Masjid Indonesia, itu tetap mengadakan sholat Jumat dan kegiatan keagamaan, tapi dalam jumlah yang sangat terbatas.
Sedangkan satu masjid lagi yang ada di Amsterdam, itu Masjid Al-Ikhlas, itu full tutup. Sehingga kemudian khutbahnya, bukan khutbah sih ya, jadi tapi untuk mengganti sholat Jumatnya itu, mereka mengadakan seperti pengajian, persis di jam sholat Jumat yang melaksanakan itu bisa kayak pengganti khutbah itu. Tapi di Masjid Den Haag itu tetap mengadakan dan itu disiarkan secara online, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Nah, saya kira itu mungkin nanti yang lainnya bisa kita. Terima kasih.